Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Yang di sini pertama-tama adalah kita selalu dengan memanjatkan puji dan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala, di mana kita masih diberi nikmat sehat hingga detik ini, dan yang juga adalah sholawat dan salam kepada junjungan Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang selalu kita tunggu syafaatnya di hari yang akhir. Di sini ibu guru SDN 1 Sambuwangan, saya bertugas untuk menyampaikan rencana tindak lanjut dari hasil yang sudah pendidikan untuk PKP PJOK yang sudah saya lakukan selama 3 bulan, dan nanti September selesai, dan ini akan diberikan untuk tugas dengan merancang pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan melibatkan komunitas belajar sekolah. Dengan latar belakang di sini, yang pertama adalah ketika murid menjadi pemimpin dalam proses belajarnya, mereka akan memiliki kekuatan untuk menyuarakan pendapat, memilih cara belajar dan bertanggung jawab atas proses belajarnya sendiri. Hal ini memungkinkan mereka mengembangkan kapasitas sebagai pemilih belajar sendiri. Kemudian guru di sini hanya berperan sebagai fasilitator. Dan dalam ruang belajar ini guru didorong untuk memiliki suara, pilihan, dan kepemilikan dalam proses belajar mereka. Di sini pemetaan aset untuk sekolah itu saya memetakan ada 5 modal manusia di sini. Dari modal sumber daya manusia yang ada itu dari guru dan tenaga pendidikan yang ditunjang dengan pendidikan yang sesuai dengan ijazah yang diambilnya. Kemudian dari modal sosial di sini terbentuknya komunitas belajar dari SDN 1 Sambuwangan yang sudah disosialisasikan dan sudah diaktifkan mulai bulan semester yang lalu. Kemudian ada hubungan baik dengan wali murid di sini dengan pembentukan grup di wali murid. Kemudian yang ketiga ada model agama dan budaya. Di sini identifikasi pemetaan model budaya merupakan hal penting dalam keberadaan kegiatan dan ritual kebudayaan dan keagamaan dalam suatu komunitas. Di sini sudah di SDN 1 Sambuwangan alhamdulillah sudah berjalan pembiasaan kegiatan keagamaan, apalagi ditunjang dengan adanya SSN, program dari pemerintah. Dan di sini kemarin ada PR dari PKB itu untuk membentuk suatu pembiasaan yang bersifat sudah diakui secara di kabupaten untuk program-program olahraga kebugaran. Itu masih dalam tahap untuk nanti bisa disosialisasikan kepada di sekolah-sekolah masing-masing. Kemudian untuk model lingkungan dan alam, ini lingkungan sekolah kita berada di pinggir jalan dan memanfaatkan potensi area, terutama yang sekarang itu yang banyak adalah kuliner. Jadi kerjasama dengan sekolah-sekolah, kemudian adanya itu lapangan upacara. Tapi untuk lapangan olahraga di sini kemungkinan ya belum begitu memadai, hingga akhirnya dilakukan di lapangan yang lebih besar. Yang kelima adalah bangunan fisik. Bangunan fisik di sini berada di pinggir jalan dengan sumber air yang alhamdulillah bisa dikatakan lancar. Kemudian ada, tapi dengan keterbatasan yang dulu sudah berada di SDN 1 Sambuwangan, belum ada olahraga, jadi belum memanfaatkan kegiatan atau prasarana yang ada. Dan di sini alhamdulillah dari KBM yang sudah berjalan sekarang ada untuk tenaga guru olahraga, jadi mungkin bisa untuk berkolaborasi. Jadi tugas itu bisa disosialisasikan kepada guru-guru kelas dengan adanya guru olahraga di SDN 1 Sambuwangan. Dan yang selanjutnya itu dari pembelajaran berbasis proyek. Di sini tujuan dari pembelajaran berbasis proyek adalah siswa dapat di sini mengambil bola. Nah, ini
mengingat bahwa siswa-siswi sini itu, apalagi terutama putra, itu suka olahraga bola. Jadi saya ambil itu kegiatan permainan tradisional. Di sini nanti ini saya mencoba untuk merancang, maksudnya nanti semoga untuk kedepannya dari tugas saya untuk mensosialisasikan untuk kegiatan bola beracun ini. Kemudian yang kedua, tujuan yang kedua adalah dapat meningkatkan keterampilan kerjasama anak usia sekolah dasar. Kemudian yang ketiga itu dapat menunjukkan empati serta dukungan terhadap rekan satu tim. Di sini yang dipentingkan dari tujuan itu adalah 3 hal. Yang pertama itu suara murid, kemudian pilihan, yang ketiga adalah kepemilikan murid. Jadi suara murid itu bukan hanya sekedar kesempatan untuk menyampaikan ide atau pendapatnya, tetapi ada suara yang harus didengarkan oleh kita sebagai guru. Jadi kita sebagai guru hanya memfasilitasi apa yang anak mau. Kemudian untuk pilihan, kita memberi pilihan kepada murid untuk tetap di ranah yang sesuai dengan ranah sosial, lingkungan, dan pembelajaran yang ada. Tapi intinya murid itu tidak asal misalnya kita dengarkan suaranya apa maunya, tapi kita tidak membiarkan itu terus-terus seperti itu, tapi kita harus ada ranah-ranah tertentu yang harus kita sepakati. Kemudian dari kepemilikan murid itu tidak bisa diberikan secara langsung, melainkan harus ditumbuhkan melalui struktur dan proses yang tepat. Baik, selanjutnya di sini dari produk pertama yang saya ambil itu dari pembelajaran berbasis proyek di sini adalah permainan dari game bola beracun. Kemudian yang selanjutnya dari produk karya yang akan dihasilkan di sini adalah kelompok itu mempresentasikan hasil proyek berupa demonstrasi permainan tradisional dari bola beracun itu. Kemudian nanti tugasnya itu peserta didik membuat proyek berupa poster tentang tata cara aturan main bola beracun. Kemudian dari itu ada pertanyaan kunci yang perlu dijawab. Maksudnya untuk kita pengembangan kelanjutannya. Jadi apa yang kalian ketahui tentang permainan bola beracun? Kemudian mengapa kita perlu melestarikan permainan tradisional bola beracun itu? Jadi tujuan utamanya nanti akan disampaikan lebih lanjut kepada peserta didik. Dari adanya komunitas belajar di SDN 1 Sambungan yang sudah berjalan, itu pendidik saling belajar, saling peduli, saling menginspirasi dalam desain, implementasi, dan refleksi untuk pembelajaran yang berkualitas pada pusat dan peserta didik. Jadi 3 langkah yang harus kita siapkan dalam pembelajaran untuk komunitas belajar dalam sekolah. Yang pertama, membangun tim, adanya komunikasi antar guru, antar kepala sekolah, antar tenaga pendidik dan warga sekolah. Kemudian merefleksikan visi satuan pendidikan. Yang ketiga adalah membangun komitmen bersama untuk keberlangsungan SDN 1 Sambungan. Jadi adanya teamwork seperti ini, kerjasama itu sangat diperlukan dalam suatu komunitas belajar. Di sini yang dari model yang saya ambil itu model pendidikan gerak. Di sini ada beberapa konsep yang harus diketahui. Kemudian pengertian model dari pendidikan gerak itu sendiri. Kemudian ada pendidikan gerak. Kemudian dari konsep tersebut kita kembangkan. Selanjutnya itu tentang, saya mengambil ini subjeknya itu adalah peserta didik di fase C. Di fase C itu jadi diambil dari kelas 5 dan kelas 6. Jadi kapan proyek itu akan dilaksanakan dan berapa lama proyek itu akan berjalan. Jadi itu nanti akan kami diskusikan untuk rencana tindak lanjut ke depan. Jadi harapannya nanti semester ini, tahun ajaran ini bisa untuk diagendakan untuk kegiatan proyek yang bekerja sama dengan guru kelas dan guru PJOK di sini untuk kita sisipkan dari kegiatan kelima. Jadi mata pelajaran apa saja yang dapat dilibatkan dalam pembelajaran berbasis proyek ini. Jadi ada PJOK terutama memang, dan nanti kita sisipkan dari pembelajaran IPA dan seni budaya.
untuk sosialisasi nanti ke PKD akan disampaikan tentang peraturan dan tata cara dari berat itu sendiri. Dan di sini adalah karakteristik pembelajaran yang berbasis proyek. Dari mata pelajaran yang menjadi lokomotifnya itu adalah PJUK sendiri. Garis besarnya memang pembelajaran utamanya di sini adalah olahraga, jadi kita tingkatkan kebugaran. Jadi fokusnya di pelajaran PJUK. Dan mata pelajaran lain yang terlibat itu di sini adalah IPAS dan seni budaya. Peran yang selalu terlibat itu guru, peserta didik, dan wali murid. Jadi ada kerjasama antara wali murid. Kemudian dari lokasi yang ditentukan itu di sekolah, di rumah, dan menggunakan sarana umum yang ada. Produk nanti yang dihasilkan itu berupa demonstrasi permainan, nanti berupa video saat anak memainkan, dan tugas akhirnya nanti anak membuat poster tentang tata cara permainan bola belajar. Teknologi yang digunakan itu adalah teknologi HP, kemudian speaker, LCD, dan proyektor seperti sekarang yang sudah kita diskusikan bersama di sini. Dari gambaran besar dari pembelajaran berbasis proyek itu, jadi ada tema yang diambil. Pertama, tema yang akan saya ambil itu adalah keterampilan aktivitas permainan tradisional dengan topiknya permainan bola beracun, total waktunya 6 dp. Jadi dimensi yang diambil itu dari P5 adalah berkebinekaan global dan kreatif. Dengan elemen dan elemen P5-nya adalah mengidentifikasi dan mendeskripsikan bola beracun sesuai dengan peserta didik yang akan dipahami dan mengeksplorasi ke dalam bentuk dan gerakan pada kelompok untuk menjelaskan perannya masing-masing. Tujuan dari pembelajaran ini adalah peserta didik dapat mengenal pembelajaran atau permainan tradisional. Di sini yang lebih dikhususkan adalah bola beracun. Kemudian dapat mempraktikkan salah satu permainan olahraga secara benar. Peserta didik dapat menghargai dan mengimplementasikan olahraga permainan tradisional. Kemudian dari pembagian peran yang ada di sini, guru berperan merancang proyek yang menarik dan memberikan bimbingan yang efektif kepada peserta didik di kelas 5 dan di fase C dan di kelas 6. Peserta didik menjadi sebagai pelaku atau aktor utama yang terlibat dalam tahapan proyek untuk mencapai hasil optimal. Dan wali murid selalu memfasilitasi dan memberikan motivasi untuk peserta didik dalam melakukan suatu pembelajaran saat di sekolah. Aset tadi yang sudah saya sampaikan itu aset sekolah yang ada itu mencakup aset manusia, kemudian aset fisik, kemudian aset sosial, finansial di sini, dan aset alam. Dari tadi menjelaskan untuk pembelajaran berbasis proyek, di sini ada alur peluncuran proyeknya. Jadi ada nanti untuk kelanjutan ada tim koordinator dari P5. Jadi nanti dibentuk untuk kegiatan aktivitas dari kegiatan ini. Kemudian nanti selanjutnya guru menyampaikan dan aktivitas modul kepada peserta didik. Kemudian guru membagi peserta didik menjadi kelompok sesuai. Ini tadi dari rencana tindak lanjut yang sudah saya sampaikan dari awal sampai akhir tadi. Mungkin bisa saya kembangkan atau kelanjutan dari rencana ini, perancangan proyek ini bisa diberikan atau disampaikan. Jadi memang ini permainan yang belum banyak dilakukan kalau ini saya mencoba pengenalan dari permainan tradisional yang ada, kayaknya menarik. Kenapa saya ambil bola beracun itu tadi? Karena minat peserta di sini itu sangat senang bola. Kalau lihat bola itu kayak lihat bola, intinya sampai kalau diambil itu, bu kok diambil bolanya. Jadi dengan itu kita berikan pada adanya permainan ini, dikembangkan, adanya kerjasama, adanya kolaborasi dengan teman-temannya satu tim, bagaimana untuk memenangkan kegiatan ini, ada kekompakan, ada komunikasi yang selalu kita terapkan di sini. Jadi ada keterkaitan antara dimensi yang kelima di sini
kebinekaan global, mandiri dan kreatif di sini tadi. Jadi mungkin nanti dari hasil ini bisa terus kita tidak sampai di sini saja. Nanti ada permainan-permainan yang lain bisa saling kita sinergi untuk yang penting di sini adalah mengutamakan komunikasi di SDN 1 Sambowangan dulu, terutama itu dari risiko kecil seperti sekarang kita jalin komunikasi. Ayo bersama kita membangun sekolah ini, mari kita tunjukkan, jangan ada kata tidak bisa, tapi katakan bisa. Setelah itu dinilai bagaimana oleh orang lain, entah itu mau dikatakan apa sama orang lain, yang penting kita ada rasa untuk niat kita baik. Awali aja dari niat kita, untuk niat kita mau memberikan tujuan utamanya kita apa, kita tupoksinya kita seperti apa. Dan di sini saya dari guru kelas pun juga tetap semangat untuk bisa mempelajari ini ilmu yang sangat luar biasa. Jadi apa itu istilahnya ilmu yang sudah saya dapatkan selama kemarin saya melakukan kegiatan di LNS, selama tatap maya, kemudian dari asinkron, kemudian dari kegiatan burein, itu dari kegiatan itu jadi satu, akhirnya terjadi suatu ternyata kita ilmu itu tidak hanya didapat dari sini saja. Ilmu ternyata juga harus selalu kita kembangkan. Jadi kita selalu bisa memberikan beramal ilmu. Tidak beramal uang, yang kita beramal ilmu. Jadi di kegiatan ini, jadi saya ada istilahnya memberikan transfer ilmu seperti ini, bisa diterima, alhamdulillah. Tidak pun juga tidak apa-apa, niatnya seperti ini. Racun itu ya ini tentunya guru olahraga mungkin sudah tahu ya Pak Bianto, karena saya awam. Ya, terima kasih. Terus walaupun murid sedikit, kita tetap semangat tentang pembelajaran. Dulunya saya juga ya selalu itu namanya orang luar, tapi lama-lama akhirnya kita yang penting saya bekerja. Memangnya murid sedikit, pertama itu kita minder, yang kedua ya tempat kita di kota, tapi ternyata ya beginilah untuk ibu-ibu guru serta bapak guru, mari kita bersemangat demi anak didik kita supaya nama SD kita tidak ya istilahnya direndahkan. Ya mudah-mudahan kita banyak bismillah kita bisa meningkatkan prestasi dan kemajuan SD kita. Terima kasih Bu Irma atas waktunya. Mungkin yang lain. Baik, terima kasih atas waktunya ibu guru semua. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila kami saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry.